Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan silabus dan aturan perkuliahan. Sebelumnya, di awal video ini saya ucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang dalam kelas ini. Nah, langsung pada RPS pembahasan saya tampilkan. Nah, perkuliahan kita selama satu semester ini sudah tertulis dalam RPS ini. Jadi, pertama, mata kuliah ini adalah mata kuliah bernama Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Dalam perjalanan perubahan kurikulum di jurusan sejarah, mata kuliah ini berganti-ganti nama. Kemarin sebelumnya ada namanya TIK dan Multimedia, karena TIK ini sudah masuk dalam mata kuliah kurikulum universitas, maka pembahasan tentang TIK tidak kita fokuskan lagi dalam pembahasan ini. Namun tetap saja dalam mata kuliah media dan multimedia ini tidak lepas dari pemanfaatan TIK nantinya. Nah, dosen pengampu mata kuliah ini ada 3 orang. Pertama, Bapak Doktor. Ini doktor ini. Dr. Waidul Basri MPD. Yang kedua, saya Ridho Jefferson MPD. Dan yang kedua, Ibu Hera Astuti. Nah, tuntutan dalam sikap dalam capaian pembelajarannya yaitu jujur, disiplin, cermat, dan telaten. Terutama sekali disiplin ini menjadi nomor 1 karena dengan perkuliahan menggunakan platform e-learning WNP, maka seluruh tagihan perkuliahan nantinya tentu saja saudara harus melaksanakan dan memenuhi tagihan perkuliahan tersebut secara disiplin. Nah, selanjutnya keterampilan umumnya mampu mendesain, membuat media multimedia untuk pembelajaran sejarah. Selanjutnya, keterampilan khususnya adalah membuat media konvensional, nanti akan dijelaskan apa itu media konvensional, dan juga media yang berbasis TIK. Sehingga nanti media yang kita gunakan ini juga nanti merancang dan mendesain berupa media dengan jenisnya yang beragam, sehingga nanti disebut sebagai multimedia. Nah, pengetahuannya adalah saudara memahami prinsip pengembangan media dan multimedia dan pembelajaran sejarah, memahami penggunaan media dan multimedia sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran sejarah. Kenapa? Mata pelajaran yang akan saudara ajar sebagai guru, tentu saja ini bagian dari keterampilan profesional, kompetensi profesional guru. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Nah, dalam kompetensi pedagogik itu terurai nanti bahwa saudara sebagai calon guru, sebagai guru nantinya, nanti juga mampu mulai dari merencanakan, mengelola pembelajaran sampai mengevaluasi. Nah, dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi ini tentu saja tidak lepas dari peran penggunaan media pembelajaran dan multimedia pembelajaran dalam sejarah. Nah, kita masuk pada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada terdiri dari 6. Pertama, memahami konsep dalam TIK yang media dan multimedia dalam pembelajaran sejarah. Nah, selanjutnya memahami prinsip-prinsip dasar dalam penggunaan TIK media pembelajaran sejarah. Nah, pada bagian ketiga, yaitu memahami jenis-jenis media pembelajaran sejarah. Yang keempat, memahami manfaat penggunaan TIK dan media serta multimedia pembelajaran sejarah. Yang kelima, membuat media dalam pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang keenam adalah menggunakan media dan multimedia. Sehingga nanti khusus dalam poin ke-5 dan ke-6, kita akan laksanakan dalam perkuliahan ini, terutama menggunakan metode project. Artinya apa? Saudara membuat proyek
pengembangan media dan multimedia serta menggunakannya dalam mata kuliah ini. Nah, nanti akan dijelaskan detail seperti apa tagihan proyek itu. Nah, kita masuk kepada bagian selanjutnya. Pada pertemuan pertama, kita akan bahas tentang pengantar perkuliahan serta aturan perkuliahan, yaitu pada video ini. Yang kedua, pada minggu kedua langsung masuk pada pengertian TIK multimedia pembelajaran, yang di mana kita pertama kali kita harus memahami konsep bagaimana media dan multimedia pembelajaran serta pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian landasan teoritis pemanfaatan media. Secara teori ada teori belajar yang sudah pelajari dalam mata kuliah lain seperti dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, teori-teori belajar itu kita lihat relevansinya terhadap penggunaan media ini. Jadi nanti dari beberapa teori seperti teori kognitif, teori behavior, atau pengembangan dari variasi kognitif yaitu konstruktivistik, serta teori-teori bagaimana pengalaman dalam manusia itu, sehingga dari teori tersebut bagaimana peran media terlibat dalam teori pembelajaran tersebut. Sehingga kalau kita bicara misalnya teori konstruk, bagaimana menurut konstruk pemanfaatan media ini. Teori konstruk bagaimana nanti belajar yaitu mengkonstruksi pengalaman-pengalaman siswa. Nah, seperti apa pula nanti media yang dapat dikembangkan melalui teori konstruk itu. Jadi setiap teori belajar nanti relevan dengan penggunaan media. Pada pertemuan ketiga kita akan bicara tentang fungsi, manfaat, dan jenis-jenis media. Nah, jenis-jenis media pembelajaran ini, jenis-jenis media banyak. Nah, jenis-jenis media pembelajaran juga berbeda. Nah, dari jenis-jenis media ini kita akan melihat kategorinya dan mulai dari media berbentuk visual, audio visual, dan bagaimana kombinasi dari media tersebut sehingga kita menyebutnya menjadi multimedia. Kemudian selanjutnya kita sedikit mengulas dalam satu pertemuan tentang karakteristik materi pembelajaran sejarah yang berbeda. Di dalam kuliah yang lain, saudara juga pernah menyinggung tentang karakteristik materi pembelajaran sejarah ini. Secara umum terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip. Nah, dari materi pembelajaran dan juga adanya tujuan pembelajaran sejarah dalam kurikulum, nah, dengan adanya dua hal karakteristik dan tujuan pembelajaran sejarah itu, nah bagaimana kaitannya dengan penggunaan TIK ini? Nah, selanjutnya TIK dan multimedia ini. Nah, media dan multimedia pembelajaran seperti apa yang mampu memenuhi tujuan dan karakteristik media pembelajaran sejarah? Karena setiap mata pelajaran tentu saja mempunyai tujuan dan karakteristik yang berbeda. Nah, bagaimana untuk memenuhi karakteristik dan tujuan pembelajaran sejarah ini yang berbeda dengan mata pelajaran lain? Misalnya dari segi materinya saja sudah beda, objek kajiannya sudah berbeda. Nah, itu akan saudara-saudari nanti dalam perkuliahan kita ini kita akan melihat bagaimana relevansi materi ini terhadap bagaimana memilih media yang cocok untuk tujuan tersebut. Nah, selanjutnya materi kelima, kita sudah masuk kepada persoalan prinsip pada pengembangan media dan multimedia serta dukungan TIK dalam pembelajaran sejarah. Nantinya setiap guru nantinya dalam tugas mengajar nanti akan berhadapan dengan posisi guru nanti akan mengembangkan sendiri media. Walaupun media itu juga diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, foto, dokumentasi, ataupun yang terutama sekali sekarang sering dimanfaatkan adalah media yang didapatkan dari internet. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan dan menyesuaikannya dengan mata pelajaran yang nanti akan diajarkan
dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Butuh pengembangannya, ada prinsip-prinsip pengembangannya. Selanjutnya langsung nanti kita masuk pada pertemuan 5 dan 7. Ini sudah mulai saudara nanti membagi materi, karena teknisnya saudara nanti sudah diminta untuk mempersiapkan proyeknya, yaitu merancang dan pembuatan media konvensional. Tapi sebelum masuk pada pertemuan 6 ini ada lebih baiknya nanti saudara sudah dibagi masing-masing orang, karena setiap orang nanti akan membuat media dan multimedia yang berbeda. Perbedaannya terletak nanti dari pembagian materi. Nah, saja yang akan dikembangkan itu adalah materi media dari materi pembelajaran sejarah di SMA. Karena ada dua mata pelajaran di SMA, yaitu sejarah Indonesia dan sejarah, maka kita pilih saja nanti ada mata pelajaran sejarah Indonesia mulai dari KD yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Nanti saudara yang sejumlah kelas kita akan bagi nanti berdasarkan KD. Nah, masuk langsung ketika sudah punya materi dan perbedaan masing-masing sudah dibagi KD, maka saudara nanti akan mulai merancang dan membuat media konvensional pembelajaran sejarah. Tapi untuk mempersiapkan ini, kenapa 2 pertemuan? Sebelum pertemuan awal ini, nanti di pertemuan 6 ini, pertama kali tentu saja media itu tidak langsung dibuat, tapi perlu juga saudara mempersiapkan materi ringkas dari KD yang sudah dibagi. Jadi dari materi itu baru kita pikirkan seperti apa menyajikan media yang baiknya. Ini media konvensional yang dibahas di pertemuan 6-7 ini dimaksudkan adalah media berupa konvensional. Ini kan media yang penyajiannya dengan cara lama. Maksudnya apa? Belum berbasis kepada pemanfaatan teknologi komunikasi. Nah, dalam ini nanti berupa media visual cetak yang akan dibahas, karena tidak semua sekolah nanti mempunyai fasilitas pemanfaatan teknologi informasi ini. Nah, maka dari itu, saudara nanti juga dipersiapkan menjadi calon guru yang mampu membuat media yang dalam bentuk konvensional cetak ini. Maksudnya misalnya dari yang pengalaman saudara ketika belajar menjadi siswa dulu di SMA, saudara melihat gurunya menggunakan kertas karton, kertas cat yang ditampilkan di depan kelas. Nah, pada pertemuan ke-10 dan ke-11, jadi dari mulai pertemuan 6 ini kita sudah mulai membuat proyek, artinya langsung praktek. Nah, pertemuan setelah kita masuk UTS, tapi setelah ETS langsung kita masuk kepada mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis TIK. Nanti ada beberapa pembagiannya, seperti apa media TIK yang akan dibuat itu. Pertama kali media presentasi, kemudian yang kedua multimedia berbasis audio video, dan yang ketiga adalah berbasis internet. Nah, untuk dengan 3 jenis yang terdapat dalam pembagian bentuk ini, jadi dari media konvensional, dari materi yang sudah dibagi, saudara akan tetap membahas tema itu juga sesuai dengan pembagian KD, tapi langsung masuk kepada bagaimana merancang dari yang konvensional itu kemudian dibuatkan menjadi media yang berbasis presentasi. Media berbasis presentasi ini banyak kan aplikasi yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya PowerPoint, bisa jadi Prezi atau aplikasi lain yang memungkinkan media ini disajikan melalui presentasi. Nah, yang kedua adalah berbasis TIK dengan audio dan video dalam pembelajaran. Nah, ada tadi yang lupa saya sampaikan, dalam pembahasan tentang media konvensional, nanti akan saudara dibuat prasyarat
proyeknya. Dalam media konvensional, saudara minimal menyajikan 3 jenis media. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis media. Dalam media konvensional, minimal saudara harus menyajikan media konvensional itu dengan 3 jenis media. Contoh medianya itu adalah, misalnya, jenis pertama yang sering digunakan untuk menunjukkan tempat pertama kali dalam sejarah yang lazim digunakan adalah peta, baik itu peta ataupun globe. Dalam media konvensional bisa saudara sajikan, saja untuk menunjukkan tempat harus wajib menggunakan peta. Nah, yang kedua adalah setelah menunjukkan tempat, kita akan menunjukkan toko, menunjukkan juga tentang lokasi, tentang apalagi tentang bagaimana kondisi peristiwa terjadi. Misal, yang kedua adalah saudara menggunakan media foto atau gambar. Nah, yang ketiga untuk menunjukkan bagaimana kerangka keseluruhan dari sebuah peristiwa, mulai dari awal, perkembangan, akhir peristiwa, maka disajikan melalui jenis media bagan. Tapi kombinasi dari 3 jenis media yang harus ada dalam media konvensional itu boleh terserah nanti dikombinasikan. Yang penting prasyaratnya media konvensional harus terdiri dari 3 jenis. Nanti jenis-jenis itu lebih dipelajari dalam pembahasan kita di materi sebelum UTS. Nah, media berbasis presentasi, maka ditambah lagi 1 lagi jenisnya. Kalau tadi 3 jenis, sekarang media presentasi harus terdiri dari 4 jenis. Nah, sedangkan di media audio video, karena sudah ada unsur video dan audionya, maka saudara memungkinkan menambah 1 lagi, menjadi 5 jenis dalam media audio video ini. Nah, media audio video ini seperti apa? Nah, yang akan dibuat dalam pengembangan media berbasis TIK audio video ini, saudara nanti diminta untuk membuat sebuah video atau film pendek. Baik, boleh memilih nanti video, boleh memilih film. Boleh, film ini bisa juga pertama video. Video nanti beda film dan video tentu saja ada pula bedanya. Nah, dengan durasi minimal 15 menit dan maksimal 20 menit. Nah, media pembelajaran di sekolah tentu saja juga tidak lama sampai berjam-jam seperti film yang sering saudara tonton, apalagi drama Koreanya. Nah, tidak seperti itu media pembelajaran, karena selama pengelolaan pembelajaran di kelas ada batas waktunya. Nah, idealnya penyajian video itu cuma berdurasi 15 paling banyak sampai 20 menit. Nah, jadi wajib saudara membuat video minimal durasi 15 menit. Nah, video durasi 15 menit ini dirancang terdiri dari berbagai jenis media tadi. Jumlahnya minimal 5. Dari 5 jenis itu mungkin kalau kita total jumlahnya mungkin banyak sekali. Misalnya saudara menyajikan media foto, ya banyak pula foto yang saudara sajikan dalam video tersebut. So, menyajikan tentang tampilan peta, ya banyak pula peta dalam media itu. Nah, dalam membuat media video nantinya kalau dia video tentu saja nanti ada suara narasi, narator namanya, yang menjelaskan tentang narasi tentang apa yang dijelaskan dalam video. Kalau film tentu saja adegannya ada dibuat, ada reka ulang peristiwa misalnya, atau saudara membuat video pendek tentang drama sebuah peristiwa yang durasinya juga minimal 15 menit. Terserah saudara mau membuat jenis apa, teknisnya akan kita bahas pada bahasan perkuliahan nantinya. Nah, kemudian media internet. Nah, media internet ini bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan ada internet untuk menyajikan media tadi atau menyimpan media tadi. Baik itu berupa web, baik berupa situs, baik berupa akun saudara. Saudara nanti dimungkinkan meletakkan media video yang sudah upload, misalnya menguploadnya ke dalam YouTube atau ke aplikasi lain yang relevan penggunaannya dan mudah diakses, kemungkinan diaksesnya oleh siswa.
Masuk pada minggu ke-6 ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini terutama sekali akan dilakukan untuk menilai proyek yang yang sudah selesaikan. Nah, proyek ini akan dinilai. Jadi ujian akhir semesternya adalah penilaian berkaitan dengan proyek yang sudah dibuat. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan atau soal-soal ujian ini yang berkaitan dengan laporan bagaimana proses saudara membuat proyek itu. Nah, tentang bobot penilaian, ada tugas 30%. Tugas itu termasuk di setengah semester kita bahas teori. Bahas teori itu saya ada tugas mingguan resumnya. Tapi setelah UTS nanti saudara tugas mingguan, tagihan tugas mingguannya tentu saja tentang laporan perkembangan pembuatan dari media yang dirancang. Kemudian keaktifan dalam diskusi, karena setiap pertemuan nanti akan dibuka ruang diskusinya UTS dan UAS. Jumlahnya berbeda dengan mata kuliah lain mungkin. UTS UAS-nya porsinya banyak. Kita akan menekankan penilaian berbasis diskusi, proyek, dan penugasan. Referensi yang bisa saudara gunakan. Nah, aturan perkuliahan yang akan kita lakukan selama daring ini tentu saja kehadiran saudara diwajibkan untuk hadir setiap tatap muka daring. Minimal 80% seperti aturan perkuliahan pada masa luring. Selanjutnya, kehadiran tersebut nanti harus terdokumentasi melalui e-learning. Yang kedua, tagihan tugas mingguan itu harus dikumpulkan sebelum pertemuan dimulai. Misalnya kita membahas pertemuan kedua besok, yaitu pengertian TIK dan multimedia pembelajaran landasan teoritisnya, maka saudara wajib mengumpulkan resum sebelum kuliah dimulai. Kuliah dimulainya misalnya pukul 1:30 misalnya, atau kita masuk sore jam 14.30, maka saudara sebelum jam itu sudah menguploadnya. Nah, nanti di dalam e-learning tagihan tugas ini akan dikumpulkan melalui menu assignment. Saudara wajib mengumpulkan tepat waktu sebelum kuliah dimulai, karena itu akan menjadi prasyarat untuk mengisi daftar hadir. Upload dulu tugas, baru bisa isi daftar hadir. Nanti akan disetting otomatis di e-learningnya. Jadi itu perlu digarisbawahi betul. Saya minta saudara betul-betul disiplin dalam perkuliahan ini. Sedangkan kaitan dengan durasi durasi pengisian daftar hadir, kalau saudara sudah upload sebelum hari perkuliahan kita, saudara bisa mengisi daftar hadir selama full 1 hari, mulai dari jam 7 aktivitas perkuliahan dimulai sampai tengah malam. Jadi kalau ada yang lupa mengisi daftar hadir di jam perkuliahan kita yang hanya 2 SKS, saudara diberi ruang yang lebih panjang. Nah, yang penting upload dulu tugasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak upload tugas Pak? Ya, saudara dianggap tidak hadir. Kecuali ada alasan lain. Misalnya, kalau saudara sedang dirawat di rumah sakit, nah, segera saudara laporkan ke saya, tunjukkan surat keterangannya, atau dokumentasinya, atau orang tuanya yang kontak saya, dia akan diberi toleransi jika catatannya saudara sedang dirawat atau dalam kondisi sakit. Nah, sedangkan alasan lain tidak ada, karena durasi perkuliahan kita ini selama 1 minggu. 3 hari berikutnya, 3 hari setelah kuliah kita masih saya beri kesempatan yang panjang untuk berdiskusi. Jadi diskusinya tidak hanya pada jam perkuliahan yang hanya 2 SKS, tapi diberi waktu selama 3 hari setelah perkuliahan. Tapi ditutup langsung. Partisipasi diskusinya tentu saja akan menentukan penilaian. Banyak mahasiswa yang bertanya kemarin ke saya terkait dengan nilainya di mata kuliah jurusan atau mata kuliah pendidikan lainnya. Pak, kenapa nilai saya D, Pak? Ya,
Apa tagihan saya mengumpulkan tugas, saya ikut UTS UAS ya. Saya perlihatkan nilai keaktifannya selama perkuliahan 14 kali pertemuan, saudara tidak pernah satu kali pun aktif dalam diskusi. Nanti silahkan dipelajari aturan-aturan yang ada dalam diskusi yang ditayangkan dalam e-learning. Untuk pertanyaan dan diskusi kita akan bahas di e-learning. Akan saya jawab pertanyaan saudara, atau ada yang ragu dari penjelasan saya, kita akan diskusikan lebih lanjut di e-learning. Akhir kata, dari video ini, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.